Bapak Presiden bahwa poin ketujuh bahwa penguasaan narkoba adalah harus dijalankan dengan tegas. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah bongkar 1 kades lab. Ya, mudah-mudahan ke depan masih bisa diungkapkan lagi. Ya. Yang berikutnya, pengungkapan ini merupakan keberhasilan dan merupakan sindikasi daripada pengungkapan pada tanggal 2 Juni 2024, ya, di mana saat itu juga diungkap juga pabrik kades lab atau pabrik narkoba di Malang. Ya, ini adalah nomor yang terbesar di Jawa Barat, yang paling besar di Jawa Barat. Ya, mungkin itu saya. Nanti mungkin secara teknis dari Kapolres yang selaku tuan rumah dan Direktur Res Narkoba Jawa Barat selaku punya fungsi untuk menjelaskan secara detail masalah penanganan kasus ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya oleh Bapak Kapolres Bogor, kami persilakan waktunya. Terima kasih Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Perang terhadap narkoba merupakan harga mati dan tidak dapat dikompromi oleh negara manapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, keamanan sosial, dan ekonomi. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun penegakan hukum terus gencar dilakukan, kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial merupakan tantangan yang sangat besar dalam pemberantasan narkoba yang turut mengubah pola produksi, yang turut merubah pendistribusian dalam penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan atensi dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang di Astacita ke-7 Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya, ditekankan kembali pada sasaran prioritas keempat program pemerintah Republik Indonesia, yakni pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI turut menegaskan kepada seluruh jajaran untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai dengan hilir. Pemberantasan narkoba tetap dilakukan tanpa henti, dimulai dari sisi supply dan sampai ke posisi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat kita lakukan secara komprehensif. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekitar pukul 23.30, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratory terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang. Inisial HP, usia 34 tahun, berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang kedua, inisial AA, 23 tahun, yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian kami juga memburu 2 orang dan akan kami terbitkan DPO yang sebagai pengendali dari kegiatan clandestine laboratory yang ada di TKP ini. Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan ini yaitu berupa 50 dus yang di dalam masing-masing dus berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat masing-masing kemasan seberat 1 kg, yang dimana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas terpal seperti yang rekan-rekan lihat tadi, dan sudah dicampur dengan bahan-bahan prekursor dan menghasilkan kurang lebih 1000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Kedua, 125 botol spray ukuran 125 botol spray ukuran 50 ml berisikan cairan MDMB Inaka. Kemudian ada juga 20 buah jerigen berisikan 282 liter cairan MDMB Inaka, 479,6 gram serbuk MDMB Inaka atau biangnya sintetis, 2 alat semprot ukuran 6 liter yang berisikan cairan MDMB Inaka, itu untuk menyemprot di dalam kolam. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, Polri berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa. Barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu 355 miliar rupiah. Jadi 1 gram di luar peredarannya dihargai dengan harga 350.000 rupiah. Untuk DPO yang kami terbitkan, inisialnya adalah B dan E. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa keduanya berperan sebagai pengendali dari para tersangka dalam memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini. Terhadap para tersangka akan dikenakan pasal 113 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Deks Pemberantasan Narkoba ini
merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan oknum yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, maka akan diproses secara hukum, peradilan pidana, dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres Bogor. Lanjut secara teknis, Pak Direktur Reserse Narkoba akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Karomnenmas. Kepada rekan-rekan media, mungkin secara teknis atau secara gambaran sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait dengan kronologis pengungkapan jaringan clandestine terkait dengan tembakau sintetis. Saya tambahkan sedikit rekan-rekan media bahwa di TKP ini adalah proses pembuatan bahan-bahan baku di mana sehingga nanti akan menghasilkan tembakau sintetis. Jadi pada kesempatan ini di depan rekan-rekan media ini terlihat ya secara teknis ada tembakau asli. Ini tembakau ini belum diapa-apain. Kemudian ada potasium yang hijau, kemudian dicampur dengan zat prekursor lagi nih MD Pinaka. Tuh. Jadi dimasak, dicampur, inilah alat masaknya. Alat masaknya setelah jadi keluar, kemudian didinginkan, disaring, didinginkan setelah berbentuk kerak, ya, baru dicampur dengan alkohol, kemudian lahirlah cairan yang siap untuk diracik atau diaduk dengan menggunakan tembakau tadi. Nah, yang cukup menarik bahwa penemuan kita ini adanya alat atau bukan alat ya, bahan yang sudah siap pakai yang tidak. Jadi modelnya seperti parfum ya, apa yang disampaikan Bapak Kapolres tadi. Kalau kita mau merokok, tinggal disemprot, biarkan sebentar, kemudian kita tinggal hisap. Ini ada kurang lebih 125 botol. Ya. Nah, pada kesempatan ini juga, 2 tersangka yang kami dapatkan pada saat penggerebekan ini sedang menggunakan sabu. Mereka dalam meracik, membuat dan lain sebagainya tetap menggunakan sabu. Ya, kami dapatkan bom dengan sisa-sisa plastik klip yang adanya sisanya. Dan kita lakukan tes urin ternyata positif. Ya, 2 tersangka.
Kemudian 2 tersangka lagi, ya, ini masih kami lakukan pengejaran karena saat di TKP kami hanya menemukan 2 orang. Nah, terkait dengan ini kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat 4 Barreskrim Polri yang mendukung penuh pelaksanakan kegiatan ini. Yang seperti yang disampaikan Bapak di TV tadi, bahwa ini merupakan jaringan yang diungkap beliau di daerah Malang, Jawa Timur, dan di daerah Bali. Ya. Jadi rekan-rekan, ini tembakau yang sudah siap, sebenarnya sudah siap mau diedarkan. Ya, sudah siap diedarkan. Tinggal berapa, ini baru 3 kali proses, ya, 3 kali proses peracikan, penyemprotan. Mereka menyampaikan ini seminggu, ya, seminggu prosesnya. Setelah seminggu selesai, nanti akan dijual lah per 100 gram. Ada plastik kecil di depan itu dengan harga Rp350.000 per gram. Rekan-rekan bisa bayangkan kalau ada 1 ton yang sudah jadi, ya, kurang lebih 350 miliar. Nah, kita bayangkan kalau 1 gram 1 orang, ya, 1 gram itu 10 orang, kita udah bisa menyelamatkan kurang lebih 5.000 masyarakat, ya, 5 juta, maaf, 5 juta, kalau ya benar 5 juta, ya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan program Bapak Presiden, ya, Bapak Kapolri juga, kami siap, Polda Jawa Barat dan jajarannya tetap mendukung untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika. Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Jawa Barat atau khususnya Bogor, seperti yang disampaikan Bapak Kapolres, jangan sungkan, jangan ragu apabila memang di wilayah kita ada indikasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencurigakan, mungkin bisa segera melaporkan ke kantor kepolisian terdekat. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Baik rekan-rekan, terima kasih Bapak Direktur. Sebelum sesi tanya jawab, ada hal-hal secara khusus yang akan disampaikan oleh Pak Direktur Divisi Narkoba Barreskrim terkait dengan pengungkapan ini, dan tentunya ini sebagai imbauan kepada seluruh masyarakat. Kami persilakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Kapolres. Baik, ini kami himbau kepada masyarakat. Berapa kali kami melakukan penangkapan karena slap, itu sifatnya tertutup. Para pelaku tertutup, tidak mau komunikasi dengan masyarakat. Jadi saya himbau kepada masyarakat tetangga, ini kan di pemukiman nih, ya, tempat ini di pemukiman ramai padat, penduduk. Mereka lebih sifatnya tertutup, nggak mau terbuka dan nggak mau bergaul dengan masyarakat. Makanya saya harapkan jika ada suatu rumah yang tempatnya atau dikontrak atau disewa oleh orang, wajib lapor terus diterapkan, sehingga masyarakat tahu apa aktivitasnya. Ya, kalau kita cek dari luar, bau daripada narkotika jenis sinte ini tidak terlalu berbau. Ya, makanya kita perlu benar peran daripada masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian atau Polres atau Polsek seandainya ada orang ngontrak, orang sewa, dan ini adalah modusnya ngontrak rumah, bukan rumah tetap. Ini mungkin rumah kontrakan, ya. Jika ada yang ngontrak, orang yang tertutup, tidak pernah bergaul, tidak bersosialisasi, itu tolong dilaporkan kepada kita untuk bahkan lidik. Ya, ini pun juga pengungkapan juga yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kabupaten, demikian juga karena ada laporan masyarakat. Ya, jadi tolong saya minta pada Pak RW, masyarakat, tetangga-tetangga, kalau ada yang ngontrak rumahnya, sifatnya tertutup, tidak mau bergaul, nah, tolong lapor kepada kami. Ini yang patut kami curigakan. Karena kalau seandainya ngontrak sekeluarga, tentu ada anak, ada istri, ya nggak, ada ibu, ada segala macam. Tapi ini semua pure adalah peracik daripada narkotika dan pengendali daripada narkotika pembuatan tembakau sinte ini. Ya.
Kenapa Sinte sangat dinikmati? Karena harganya kan murah, begitu. Ya, jadi tolong saya minta rekan-rekan ini kepada masyarakat saya himbau, jika ada tetangga yang ngontrak rumahnya tertutup, tidak ada yang mau lapor ke RT RW, hanya di dalam rumah, tolong lapor kepada kami. Inilah modus operandi yang dilakukan para pelaku clandestine live yang setelah kami tangkap dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Itu modus. Dan itu berapa kali disebut oleh Kabar Reskrim. Tolong himbau itu di benar-benar dicatat. Dan saya minta para media juga tolong diumumkan nih, dipublis. Ya biar masyarakat tahu ya modus operandi daripada clandestine live yang dilakukan di dalam perumahan. Kalau kita lihat ini perumahan ramai penduduk, begitu, padat penduduk. Ya, demikian dilihat dari kami, Pak Brahma. Rekan-rekan, terima kasih Pak Direktur. Silakan untuk sesi pertama saya buka 3 penanya pertama dulu. Tolong disebutkan nama ataupun dari media mana disebutkan. Silakan. Kami persilakan. 1 sebelah kiri saya. 1 dulu kita buka. Baik, silakan disebutkan nama dan medianya. Ya, terima kasih Jenderal. Izin mau bertanya, saya Ado dari Tempo. Saya mau bertanya, itu kan ada 2 DPO ya. Nah, yang tersangka yang ditahan ini kan hanya pekerja. Apakah yang 2 DPO ini bandar besarnya atau pemodalnya atau maksudnya siapa mereka dan dari mana? Itu aja. Terima kasih Jenderal. Baik, Pak Kapolres atau Pak Direktur Reserse, silakan. Terima kasih dari Tempo, bahwa 2 orang ini adalah pengendali dari mereka berdua. Kami sudah mengetahui ciri-cirinya dan akan kami kejar. Kami mohon waktu agar kami bisa menyelesaikan tugas ini, sehingga kami bisa tarik ke atas siapa yang merupakan pemodalnya. Terima kasih. Sudah cukup jelas ya? Masih. Ada lagi? Silakan. Sudah cukup jelas? Ada lagi? Rekan media? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Rekan-rekan media, inilah wujud konsisten dan komitmen Polri dalam menanggulangi dan memberantas narkoba. DES ini terbentuk di mana penyidikan yang secara strategis adalah penyidikan yang berlaku secara kolaboratif. Tentunya DES ini leading sectornya adalah Polri dalam hal Bareskrim, dan juga berkoordinasi dan bekerjasama di bawah naungan juga ada Menko Polkam. Dan ini adalah wujud memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tentunya menjauhi dari bahaya narkoba termasuk keluarga kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tivian, silakan. Selamat siang Bapak semua. Izin bertanya, saya Syahda dari TV One. Untuk pemilik rumah sendiri ini apa sudah ada penyelidikan Pak dari pihak kepolisian? Sudah, kita sudah mengantongi dan kita akan melaksanakan pemeriksaan. Dan dari kapan para tersangka ini menyewa rumah ini, sehingga kami bisa mengikuti alur suplai pemasukan bahan-bahan mentahnya itu masuk ke rumah sini. Dan kami akan selalu berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, dan juga akan meminta asistensi dari Bapak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Terima kasih. Cukup ya Mbak, terima kasih. Kita sekarang sesi pada pengambilan foto. Oh silakan, satu lagi, silakan boleh. Ada satu lagi, silakan. Silakan Mas, nama dan medianya, bersilakan. Nama saya Reza dari Ini Laporan. Saya mungkin mau bertanya kepada Pak RT ya, Pak Jimmy Dumais. Pak, ini bagaimana ceritanya sehingga mereka mau mengontrak rumah ini, tinggal di sini? Apa mereka terbuka apa seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Dan operasi sejak kapan? Dari Inilah Koran, Pak RT. Jadi rekan-rekan tadi juga lupa kami sampaikan, di sini juga ada rukun tetangga yang di setempatan, kita libatkan juga ya untuk melihat rumah ini juga. Kami persilakan Pak RT, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi pokok pertanyaan dari teman kita. Terima kasih. Kami akan langsung menjawab bahwa